Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabatnya dengan channel saya. Baru-baru ini sahabat ya, saya mendengar berita tentang Syekh Panji Gumilang, bahwa beliau ini Syekh Panji Gumilang dieksekusi mati. Dan saya melihat sahabat ya, Bapak Joko Widodo turut hadir dalam pemakaman Syekh Panji Gumilang ini. Eksekusi mati terhadap Panji Gumilang menimbulkan kontroversi besar di kalangan masyarakat Indonesia, terlebih kehadiran Presiden Joko Widodo di pemakaman tersebut, hingga menjadi sorotan dunia. Presiden Jokowi hadir dengan penuh kehormatan di pemakaman pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun, yang baru saja dieksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan. Kehadiran beliau dalam momen ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah terhadap perkembangan pesantren dan penegakan hukum di Indonesia. Selama hidupnya, Panji Gumilang dikenal sebagai sosok yang mempunyai peran besar dalam pendidikan agama Islam dan pengembangan pondok pesantren di Indonesia. Melalui pondok pesantren yang didirikannya, ribuan santri telah belajar tentang ajaran Islam yang moderat dan berwawasan luas. Akan tetapi semakin lama Panji justru memanfaatkan pesantren sebagai tameng untuk menutupi semua kejahatannya. Kehadiran Presiden Jokowi dalam pemakaman tersebut adalah merupakan penghormatan terakhir kepadanya. Walaupun Panji Gumilang adalah merupakan terpidana mati, namun momen pemakamannya sangat mengandung kesedihan mendalam, karena Panji Gumilang mati dengan tragis lantaran dieksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan. Eksekusi mati ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa eksekusi mati merupakan bentuk penegakan hukum yang keras, sementara yang lain menganggapnya sebagai tindakan yang perlu diambil untuk memberantas kejahatan terberat, seperti apa yang telah dilakukan oleh pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Presiden Jokowi telah lama mendukung kebijakan eksekusi mati bagi pelaku kejahatan berat, bahkan kehadirannya di pemakaman ini untuk menyampaikan pesan bahwa pemerintahnya berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan. Namun, kehadirannya juga mengandung pesan bahwa pemerintah menghargai sedikit peran penting Panji Gumilang dalam pendidikan agama di Indonesia di awal-awal kepemimpinannya. Di tengah perdebatan yang terus berlanjut tentang kebijakan eksekusi mati, pemakaman Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun juga menjadi ajang refleksi bagi masyarakat Indonesia tentang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Diskusi ini mencerminkan keragaman pandangan yang ada di masyarakat Indonesia terkait isu-isu hukum dan kebijakan. Ini nampaknya berita agak kurang benar sahabat ya, karena saya melihat ada kejanggalan di sini. Karena kemarin saya melihat dari channelnya Harry Pras bahwa pihak pelapor telah mencabut pelaporannya dan mengungkapkan perdamaian katanya. Coba kita simak penjelasan dari Harry Pras sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memberikan informasi kepada sahabat media bahwa untuk perkara tentang penodaan agama klien kami yaitu Profesor Dr. C.H. Panji Gumilang, dari informasi pihak pelapor seluruhnya telah mengadakan perdamaian dan kemudian mencabut laporan berkait dengan perkara penodaan agama dari pelapor, yaitu pelapor. Mana mungkin ada orang yang sudah terlapor positif dinyatakan menista agama, mengatakan Al-Quran redaksi Nabi Muhammad, tiba-tiba dicabut laporannya. Saya tidak tahu ada apa di balik ini teman-teman, sampai-sampai 3 laporan itu dicabut. Lanjut dulu. Muhammad Ihsan Tanjung, Setia Kurniawan, pelapor, kemudian Ruslan Ihsan Tanjung, dan ini telah terjadi perdamaian yang mungkin nanti hari ini kita sampaikan informasinya berkait dengan konferensi pers selanjutnya. Perdamaian apa? Tentang perdamaiannya kita akan lakukan bersama-sama, rencana di kantor MUI. Dan selanjutnya mungkin ya kawan-kawan media kita undang juga nanti ke sana supaya bisa menyaksikan bagaimana terlaksananya perdamaian dari perkara ini. Dengan harapan upaya perdamaian ini menjadi pertimbangan bagi Kapolri ya dalam rangka
melakukan satu penanganan penyelesaian persoalan klien kami, Profesor Dr. C.A.S. Panji Gumilang ini. Paling tidak perkara ini bisa dilakukan atau dihentikan ya di SP3. Seperti itu. Kenapa baru sekarang, Bang? Ya? Kenapa baru sekarang? Ya, proses kita bertahap karena tidak bisa sekaligus pelapor ini mencabut perkaranya, karena pintu kita masuk untuk dari awal perdamaian karena mereka ini adalah masyarakat pelapor yang mewakili masyarakat, yang tentunya ketika ada perdamaian insya Allah masyarakat yang tadinya ada hal-hal yang kurang berkenan dengan adanya pencabutan pelaporan ini tentunya diwakili bisa terselesaikan dengan perdamaian ini. Katanya di sini ketiga pelapor ini mewakili masyarakat di dalam melaporkan Panji Gumilang, dan katanya juga mereka mencabut laporannya atas persetujuan masyarakat. Artinya apa? Sudah melakukan musyawarah kalau ingin memaafkan Panji Gumilang. Saya juga belum menghubungi Mas Ken Setiawan karena Mas Ken Setiawan adalah salah satu pelapor dari Panji Gumilang. Apakah betul ini terjadi? Apakah betul laporannya dicabut? Saya juga nelpon beliau, barusan belum diangkat, mungkin lagi sibuk. Tapi nanti saya akan update terus perihal ini. Ya teman-teman, ini bukan masalah penistaan agama biasa, tetapi di Al Zaitun juga ada tragedi kemanusiaan, yang mana kalau saya mendengar sendiri dari ex Al Zaitun atau ex, aduh ya Allah, saya sampai keringetan ini ya. Kalau saya mendengar dari mantan pekerja Panji Gumilang, mantan karyawannya, orang-orang yang sempat bekerja di dalamnya, itu sangat parah teman-teman. Ya, doktrin yang mereka terima sangat parah. Belum lagi pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh, di mana di situ mereka dengan bangga diri, seolah-olah merasa tidak terjadi apa, tidak berdosa melakukan hal ini, hal itu, sampai-sampai menyatakan Al-Quran kalam Rasulullah itu masih mau dimaafkan. Lucu ya. Kami telah sepakat di sini untuk tidak berhenti membahas kasus ini sampai Panji Gumilang benar-benar dihukum. Al Zaitun, apalagi si Imam Prawoto yang kemarin joget gini-gini itu, gedek saya sebenarnya ya, apalagi mendengar kabar seperti ini. Ya intinya kami tidak akan membiarkan kasus ini ditutup, apalagi katanya mewakili keseluruhan suara masyarakat untuk mencabut laporannya. Saya belum ada mendapatkan kabar bahwa pelaporan-laporan ini dicabut atau yang bersangkutan mencabut laporannya dan saling memaafkan, maafkan. Kami tidak akan tinggal diam apabila kasus ini ditutup, apalagi sampai membuat Panji Gumilang lepas dari jeratan hukum. Tidak akan. Teman-teman silahkan komentar di bawah apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perjuangkan demi menegakkan kebenaran.